Waktu yang dinanti-nantikan publik akhirnya tiba. Kemarin, Selasa 17 November, Gisela Anastasia memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas kasus video syur mirip dirinya. Ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin, Gisel tampak mendatangi kantor polisi. Pasca jalani pemeriksaan, reaksi Gisel justru di luar dugaan. Lantas, apa kata Gisel usai diperiksa terkait video asusila mirip dirinya? Reaksi Gisel yang mengejutkan ketika mendatangi kantor polisi jelas menimbulkan tanya di benak netizen. Pakar ekspresi Kirdi Putra pun memberikan analisanya mengapa Gisel terlihat tertutup dibandingkan kasus pertama video syur mirip dirinya pada 2019 lalu. Seperti apa pakar ekspresi melihat raut wajah Gisel saat datangi Polda Metro Jaya Selasa kemarin? Pasca pemanggilan Gisela Anastasia ke Polda Metro Jaya, dua pelapor yang gencar mengusut tuntas kasus pornografi mirip artis angkat bicara. Benarkah akan ada tersangka baru? Benarkah dua pelapor tersebut juga menginginkan pembuat video segera diamankan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penantian akan kemunculan Gisela Anastasia di ranah publik akhirnya terjawab. Kemarin, Selasa 17 November, Gisela Anastasia memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas kasus video syur mirip dirinya. Datangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.35, Gisel tampak didampingi oleh kuasa hukumnya. Wanita yang biasanya ramah kala berhadapan dengan awak media itu terkesan menghindar saat tiba di Polda Metro dan langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Kendati terlihat ditemani kuasa hukum saat tiba di kantor polisi, namun Gisel tampaknya menjalani pemeriksaan sendirian lantaran kuasa hukumnya Sandi Arifin terlihat mondar-mandir di luar. Kasih jalan. Sampai sini aja. Sampai sini. Bang, kasih statement sedikit dong. Siap jalan di pemeriksaan, Bang. Nan Gisel, sehat Nan? Rekodnya lama banget. Nan Gisel. Bang, kasih statement sedikit dong. Bang, Siap jalan di pemeriksaan, Bang. Bang, statement dikit, Bang. Bang Sandi sedikit tuh. Aku lagi nunggu. Ntar aku ambil surat dulu, belum bawa surat. Lagi jalan. Lagi diperiksa. Tapi kemarin ini kan diperiksa ya sudah mulai. Lagi proses, lagi berjalan. Kondisinya sekarang bagaimana, Bang? Baik, sehat. Ada berapa pertanyaan, Bang? Belum. Siap menjalani pemeriksaan, Bang, untuk kliennya, Bang? Saudari G dipanggil sebagai saksi terhadap dua tersangka yang sudah diamankan ini. Kenapa dipanggil sebagai saksi? Karena waktu dia di BAP, dia ngomong ada saudari G di situ, ada kata-kata G di situ. Bukan Y, G. Jadi G dipanggil dulu, Mas. Sebagai saksi terhadap dua tersangka yang sudah kita amankan ini. Ya, siapa yang diamankan dua ini? Dia adalah akun yang masif menyebarkan.
Pertanyaan lagi, supaya nggak ada yang nanya lagi. Apakah masih ada yang lain? Mungkin saja akan ada. Siapa? Misalnya penyebar pertamanya, pembuatnya, pasal 27 ayat 1 di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19, penyebar pertama. Pembuatnya ada di pasal 4, pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Kurang lebih 5 jam jalani pemeriksaan. Hasrat publik untuk mengetahui proses pemeriksaan yang telah dijalani Gisela Anastasia berbuah keterkejutan. Alih-alih memberi jawaban, layaknya kasus video syur pertama pada 2019 lalu, Gisel justru terlihat ragu-ragu ketika hendak buka suara. Kuasa hukum Gisel bahkan telah mengultimatum awak media agar tak bersikap berlebihan jika pada akhirnya statement mantan istri Gading itu tak memuaskan. Kalau misalnya bagi Gisel sambil jalan nggak mau ngasih statement, nggak apa-apa. Jangan maju, jangan. Diam. Ikutin aja prosedurnya sebagai warga negara yang baik, datang kita ikutin aja. Oke. Salah jalan. Jadi mafia nggak jadi. Covid nggak bawa face shield. Covid nggak bawa face shield, sayang, permisi ya, maaf ya. Maaf banget. Nggak apa gimana? Maaf, saya nggak berani buka mata. Covid. Iya, enggak, jawab aja tadi berapa pertanyaan, Sel? Enak aja. Ya udah. Nanti kalau sudah ada, sudah kita amankan, nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman semuanya. Termasuk nanti juga siapa sih yang di dalam video situ, ini juga masih didalami. Ya, jangan kita berandai, ajas praduga tak bersalah. Kalau memang betul si A akan kita katakan si A, si B akan kita katakan si B. Jadi tidak usah kita berandai. Kerumunan awak media yang menanti pernyataan Gisel usai diperiksa justru mendapatkan reaksi tak terduga dari sang artis. Seperti apa pakar ekspresi membaca raut wajah Gisel saat datangi Polda Metro Jaya kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Reaksi mengejutkan Gisel ketika memberikan jawaban usai proses pemeriksaan Selasa 17 November kemarin menimbulkan tanya di benak netizen. Kemunculan Gisel yang dianggap mampu memberi kejelasan terkait kemiripannya dengan sosok dalam video syur yang viral tampaknya jauh dari harapan. Lantas, apa kata pakar ekspresi terkait sikap Gisel? Benarkah ada alasan tertentu terkait iritnya pernyataan Gisela Anastasia usai pemeriksaan kemarin? Udah pastilah bukan saya. Kalau saya masa saya kesini. Kalau pengunggah yang itu sih saya mah udah nggak mau lah, itikat baik kesel. Saya sih sebel, nggak mau damai-damaian kalau ya
ya gimana ya. Kalau kita bicara respon besarnya tahun sebelumnya, tahun 2019 kemarin, terlihat sekali bahwa Giselle itu menghadapi media dengan blunt. Blunt itu langsung belak-belakan, tek gitu ya, yang istilahnya direct ya. Dia bilang bahwa oke, kita laporin, tuntut, nggak akan dimaafin. Sementara yang sekarang ada beberapa alternatif kemungkinan. Satu strategi yang dipakai bisa jadi ini ada sebuah strategi yang menghindari katakanlah untuk memberikan statement langsung pada teman-teman media atau pers. Ada beberapa kemungkinan yang bisa membuat ini dilakukan oleh timnya Giselle. Kemungkinan pertama adalah ada pukulan yang terasa berat karena udah dianggap beberapa kali nih menimpa pada dia. Istilahnya, ada apa, kenapa gue terus ya? Ya, yang ini sebenarnya bisa jawab karena ya salah satunya dia dianggap public figure dan dianggap bahwa fenomenal. Yang kedua adalah ini memang cara yang diberikan, diinisiasi, yang dipersiapkan oleh lawyernya, penasihat hukum bahwa udah deh nggak usah banyak ngomong deh gitu. Ya, yang ketiga memang ada sesuatu yang memang disembunyikan. Udah gitu aja. Jadi kalau 3 kemungkinan ini yang paling bisa terjadi ketika proses kebandingan antara yang tahun lalu dan tahun sekarang. Yang mana yang paling benar kita nggak tahu dari 3 kemungkinan ini. Pemirsa Intens Investigasi melihat perbandingan respon Giselle di video syur pertama dan video syur kedua kali ini membuat rasa penasaran netizen makin tergelitik. Sikap Giselle yang bergerak cepat ambil langkah hukum di kasus video syur pertama tak terlihat di kasus video syur kedua. Soal senyuman Giselle ketika menyapa awak media di kasus video syur pertama dan kasus video syur kedua menurut pakar ekspresi sukar ditelisik lantaran terhalang protokol kesehatan. Giselle yang mengenakan masker membuat Kirdi Putra tak mampu menganalisa ekspresi wajahnya secara pasti. Kita bandingkan tentang ekspresi wajah jelas agak susah dibandingkan karena yang sekarang ya secara protokol COVID mengharuskan kita semua pakai masker sehingga kita membandingkan ekspresi bagian wajah bagian atas bagian bawah segala macam itu udah nggak mungkin gitu. Itu satu, tidak terlihat sebetulnya karena semuanya ketutup, udah videonya cepet, udah ditutup dengan masker, udah orang berseliweran di depan. Jadi nggak fair kalau kita basis analisanya hanya berdasarkan ekspresi wajah atau mata. Tetapi secara garis besar bahwa Giselle menolak atau memberi jarak dengan teman-teman media tidak sama dengan yang tahun lalu dan digabungkan dengan klarifikasi sebelumnya dan sebagainya, itu membuat kita bisa memberikan 3 garis besar analisa tadi. Bahwa dia memberikan klarifikasi itu berbeda dengan tahun lalu, itu pasti menimbulkan sebuah tanda tanya besar buat siapapun, buat teman-teman media, buat kamu, buat saya gitu, pasti tanda tanya besar. Namun tanda tanya besar ini istilahnya sebetulnya bisa kita tadi lihat secara lebih katakanlah luas ya, jangan cuman bahwa jangan-jangan memang Giselle nih gitu, jangan-jangan dia kayak gitu karena takut. Belum tentu loh, hati-hati gitu loh. Bahwa ini semua bisa jadi memang dia dalam kondisi yang tertekan dan memang ada jadi masalah mental dan bisa loh. Ini kemudian ternyata mirip Giselle, misalnya beneran orang lain, kasihan Giselle-nya loh. Ya, ini kasihan Giselle-nya banget. Dan apakah misalnya ternyata ini memang Giselle nantinya juga tetap kasihan Giselle, udah dihujat duluan bahkan sebelum proses pembuktian. Seolah ada yang sedang disembunyikan, reaksi Giselle saat jalani pemeriksaan penuh tanda tanya. Benarkah setelah melaporkan penyebar video, kini pelapor ingin menyeret pembuat video asusila ke ranah hukum? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi.
Viralnya video syur berdurasi 19 detik mirip artis Gisela Anastasia pada 7 November lalu menggerakkan dua warga yang juga berprofesi sebagai pengacara melapor kepada pihak berwajib. Tak lama pasca laporan dibuat, polisi bertindak cepat mengamankan dua pelaku yang langsung dijadikan tersangka. Dan ternyata dua pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut bukanlah orang pertama yang menyebarkan video asusila di media sosial. Maka bukan tak mungkin dalam waktu dekat akan ada tersangka-tersangka baru yang bakal diamankan polisi. Kita telah mengapresiasi Polri telah menangkap dua tersangka dalam penyebaran masif yang telah disebarkan di media sosial, baik WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Nah, justru yang harus diungkap sekarang adalah orang yang pertama melakukan upload ataupun penyebaran video ini sehingga tersebar ke seluruh jutaan rakyat Indonesia dan menjadi konsumsi publik. Tadi kan ada beberapa saksi-saksi juga yang sudah dimintai keterangan. Nah, dari keterangan-keterangan tersebut ini akan didalami lagi oleh Polri, tidak menutup kemungkinan bakal ada lagi yang akan menjadi tersangka. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi tidak menutup kemungkinan bakal ada lagi yang menjadi tersangka apabila terlibat dalam permasalahan penyebaran konten yang bermuatan asusila. Pemirsa Intens Investigasi, belum tertangkapnya penyebar pertama video syur mirip Gisela Anastasia akan menjadi tugas tambahan bagi pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pornografi mirip artis. Sembari menanti proses hukum berjalan, pelapor yang sebelumnya hanya fokus pada penyebar video syur juga menginginkan para pembuat video tak senonoh itu segera diseret ke meja hijau lantaran meresahkan warga serta membawa dampak negatif bagi perkembangan generasi muda bangsa. Ya, tentunya kita sangat mengapresiasi ya kerja dari kepolisian yang begitu cepat juga. Dan kita minta kasusnya juga berhenti sampai di sini. Saya minta semua yang nyebarin itu ditangkap. Gitu. Yang ini akan jadi contoh buruk ketika kasus ini hanya berhenti di sini, itu akan jadi contoh buruk bagi masyarakat. Makanya saya juga tadi udah tekankan jangan cuma berhenti sampai di penyebaran videonya. Pemeran dalam video itu siapa saja yang terlibat di dalam dipanggil. Gitu. Kalau bisa langsung cek olah TKP biar jelas semuanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.